Halo, kembali lagi bersama saya Zasya dengan NIM 19151024 yang telah merampungkan suatu proyek IoT Omah Smart Home, Control Your Home Resources. Oke, lanjut saja ke pokok bahasanya. Jadi di kesempatan kali ini, saya akan membahas yang pertama, latar belakang, yang kedua, mekanisme, yang ketiga, rangkaian, dan yang terakhir adalah pengujian sistem yang telah saya rampungkan. Latar belakang. Jadi, mengapa saya merancang dan menciptakan sistem IoT ini? Karena kita dapat lihat di kehidupan sehari-hari, mobilitas manusia itu semakin meningkat. Seluruh manusia itu memiliki kesibukannya masing-masing. Namun, di setiap kesibukannya itu, setiap manusia tidak lepas dari namanya gawai. Nah, saya memiliki ide atau inovasi bagaimana jika kita mampu mengontrol atau mengendalikan peralatan listrik rumah tangga itu menggunakan gawai. Oke, jadi bagaimana mekanisme dari sistem Omah Smart Home ini? Oke, langsung saja. Jadi, sistem ini terdiri dari 4 komponen utama, yaitu ada dari mobile aplikasi yang berbasis React Native, lalu ada database yang berbasis Firebase, lalu ada server yang berbasis Ubuntu dan menggunakan bahasa pemrograman JavaScript yaitu Node.js, lalu ada sistem microcontroller Arduino R3. Oke, bagaimana cara kerjanya? Berikut saya akan jelaskan. Pertama-tama, aplikasi mobile ini akan melakukan push data. Jadi ketika kita menekan on, maka kita akan mengirimkan nilai integer 1 ke database Firebase. Jika data yang kita kirimkan itu 0, maka data itu akan di-push ke database. Jadi kita selaku pengguna akan mengirimkan data yang nantinya akan menjadi pengalaman sistem IoT ini untuk melakukan kontrol terhadap perangkat-perangkat rumah tangga nantinya. Oke, setelah data ditampung pada sistem Firebase ini, database Firebase, selanjutnya server akan melakukan request. Nah, request ini akan diolah kembali dan nantinya akan bermuara menjadi suatu file yang berbentuk atau berformat JSON. Nah, nanti data berformat JSON ini akan di-request kembali oleh ESP01 sebagai penghubung antara microcontroller Arduino Uno R3 ini dengan server seperti itu. Jadi data yang didapat itu akan diparsing di ESP01. Selanjutnya data yang diparsing, misalnya setelah diparsing itu mendapatkan 4 data. Misalnya dari garage door, lalu ada television, ada air conditioner, dan juga ada room lamp. Jadi itu akan diparsing dan datanya itu akan dikirimkan ke Arduino R3 itu melalui komunikasi serial. Seperti itu. Oke, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan rangkaian pada komponen sistem Omah Smart Home. Jadi jika kita lihat, salah satu komponen utamanya itu adalah rangkaian elektronika ini. Jadi saya akan menjelaskan secara mendetail rangkaian elektronika ini. Seperti yang kita lihat di sini saya menggunakan microcontroller Arduino R3, lalu menggunakan modul WiFi untuk connect ke server, modul WiFi ESP01. Di sini saya menggunakan servo untuk menggerakkan garage door, lalu di sini saya menggunakan 3 buah LED sebagai representasi peralatan listrik yang nanti akan dikendalikan. Jadi yang berwarna biru ini merepresentasikan room lamp, yang berwarna merah merepresentasikan television, dan yang berwarna kuning merepresentasikan air conditioner. Jadi di sini pada modul WiFi ini terdapat beberapa koneksi ya di sini. Jadi modul power ini di jumper yang nantinya di sini akan connect ke 3,3 volt. Lalu selanjutnya yang berwarna ungu ini akan connect ke ground, dan yang berwarna abu-abu ini akan connect ke TX. Yang berwarna abu-abu ini berarti TX,
dan yang berwarna putih ini berarti RX. Nah, pada komunikasi serial antara ISP dengan Arduino itu, peletakan pin itu dibalik. Jadi RX pada Arduino itu akan diberi sambungan TX oleh ISP01 dan sebaliknya seperti itu, agar komunikasi serial itu dapat terkoneksi satu sama lain. Oke, lalu di sini pada di digital pin ini saya menggunakan pin 13 untuk menghidupkan room lamp atau mengontrol room lamp, lalu pada pin 12 untuk mengontrol servo, pin 11 untuk mengendalikan television, dan pin 10 ini untuk mengendalikan air conditionernya. Untuk servonya sendiri di sini menggunakan power 5 volt. Oke, jadi ini rangkaian secara mendetail yang telah saya laksanakan, atau mulai dari saya desain hingga implementasikan langsung pada Arduino fisiknya. Oke, selanjutnya kita beralih ke tahap pengujian. Oke, di sini saya akan mengakses Firebase database. Oke, di sini juga saya telah mengkoneksikan perangkat laptop saya dengan smartphone saya atau gawai saya. Jadi di sini ini adalah aplikasi yang telah saya rampungkan berbasis Firebase. Oke, jadi saya coba untuk menghidupkan garage door atau membuka garage door. Saya klik, maka di sini datanya itu akan berubah di database ini secara real time. Begitu juga pada komponen-komponen lainnya. Room lamp akan berubah menjadi 1, television berubah jadi 1. Jika saya matikan, television akan menjadi 0. Oke, saya kembalikan saja. Oke, selanjutnya kita akan melakukan uji coba secara langsung pada prototipe yang telah saya rampungkan. Oke, selanjutnya kita akan melakukan uji coba pada prototipe smart home yang telah saya rampungkan. Oke, jadi di sini ada 4 buah komponen yang nantinya akan dikontrol. Yang pertama di sini adalah pintu garasi, lalu ada air conditioner, ada televisi, dan ada lampu kamar. Oke, kita langsung saja melakukan uji coba menggunakan aplikasi mobile yang telah dirancang. Oke, kita buka aplikasinya. Jadi ini adalah aplikasi Omah. Oke, jadi demi keamanan supaya tidak sembarang orang dapat mengontrol, jadi kita gunakan manajemen hak akses. Jadi di sini kita harus login terlebih dahulu. Oke, gunakan akun default. Audio Jungle. Oke, jadi kita sudah berhasil login. Oke, kita coba untuk mengendalikan atau mengontrol pintu garasi dari prototipe rumah ini ya. Kita coba hidupkan garasi atau kita buka pintu garasinya. Oke, maka akan terbuka secara perlahan-lahan. Jadi di sini saya berikan kondisinya, jika nilainya true maka posisi dari servo itu adalah 90 derajat. Dengan melakukan perulangan jadi akan ada increment sebanyak 1 kali setiap 50 milisecond hingga pada nilai akhirnya itu adalah posisinya 90 derajat. Jika ditutup akan kembali ke derajat 0 atau derajat seperti semula. Oke. Jadi kita juga uji coba pada televisi. Jadi di sini mungkin ada emak-emak yang ingin mengendalikan TV-nya atau menghidupkan TV-nya, kita bisa manfaatkan aplikasi ini. Televisi. Nah, maka lampunya akan on.
Jadi di sini lampu ini adalah representasi ya dari komponen-komponen seperti televisi, air conditioner atau lampu kamar. Kita matikan. Oke. Kita coba hidupkan lampu kamar. Oke, lampu kamarnya hidup. Kita matikan. Oke, sudah mati. Kita terakhir uji coba air conditioner. Kita coba hidupkan. Nah, itu hidup walaupun agak redup. Coba kita matikan. Nah, jadi sudah mati. Jadi untuk rangkaiannya sendiri seperti ini. Kita pertama-tama kita pastikan modul WiFi atau ISP-nya itu sudah terhubung ke WiFi. Jadi di sini saya menggunakan hotspot ya. Jadi ini adalah nama access point-nya atau nama ISP-nya, SSID-nya. Oke. Jadi ini adalah rangkaiannya. Saya di sini menggunakan power adapter 9 volt langsung ke Arduino-nya dan melakukan komunikasi serial antara ISP dan Arduino melalui pin RX dan TX. Oke, jadi ini adalah koneksi dari air conditioner, ini koneksi, ini adalah koneksi dari TV, ini koneksi dari servo, dan ini adalah koneksi dari lampu kamar. Jadi di sini juga saya menggunakan 3 buah resistor dalam penggunaan LED. Oke, sekian penyampaian dari saya. Jika ada hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa.